Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي أكرمني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala bentuk nikmat yang menjadi kebutuhan kita semua. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan yang dengan keduanya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk mau menghadiri majlis ilmu yang merupakan bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada para hamba-Nya. Oleh karena itulah maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan mengamalkan segala bentuk ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan menghindarkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah larangkan kepada kita. Kemudian selawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat yang terakhir ini, yaitu untuk kaum muslimin, dan kita termasuk di dalamnya alhamdulillah, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat, beliau merupakan penyempurna nikmat bagi kaum muslimin, dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah membawa nikmat besar juga, yaitu nikmat Islam yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakum al-Islam dinan, dan aku redha Islam itu sebagai agama bagi kalian. Agama kita telah disempurnakan dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada para penganutnya, dan juga dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau diwafatkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan dan telah mencukupkan rezekinya kepada kita. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan, telah kusempurnakan kepada kalian nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana jika ada orang yang mencari agama selain agama
Islam yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua agama tersebut selain dari agama Islam akan tertolak, dan orang yang mencari agama selain agama Islam itu akan termasuk orang-orang yang binasa, dan mereka akan digolongkan sebagai orang-orang yang merugi. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya atau tidak akan diterima darinya agama tersebut, dan dia, orang-orang yang mencari agama selain Islam, akan termasuk orang-orang yang merugi, karena mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka, wa ya'dzubillah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan pembawa nikmat besar bagi umat ini, yaitu agama Islam, dan beliau merupakan penutup atau penyempurna nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada umatnya, maka kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita diperintahkan untuk senantiasa berterima kasih atau bersyukur kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jika manusia memberikan kebaikan atau membawa kebaikan kepada kita, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berjasa kepada kita semua, yaitu kaum muslimin dan kepada manusia secara keumuman, dan karena jasa beliau sallallahu alaihi wasallam inilah, maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini dengan kita mau bersyukur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan tanda kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yashkurillah man la yashkurin nas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak akan pernah berterima kasih kepada Allah atau tidak akan pernah bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak mau berterima kasih atau bersyukur kepada manusia. Dan salah satu cara kita untuk berterima kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain dengan mengikuti agama beliau adalah dengan memperbanyak selawat kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah saya wasiatkan diri saya dan juga antum semua untuk selalu memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama sekali ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut di sisi kita, maka wajib bagi kita untuk berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang yang mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut di sisinya, lalu dia tidak mau atau tidak mau mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini dikategorikan sebagai orang yang bakhil, orang yang pelit, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu, yaitu al-bakhil man idza dzukira ismu, orang yang pelit itu adalah apabila nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut di sisinya, maka dia tidak mau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayuhal ikhwah wal akhwat, hafizani Allah wa iyyakum jami'an, perlu kita berbahagia pada malam hari ini disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala telah memperingan langkah kita untuk mau keluar dari rumah kita menuju ke majelis zikir seperti ini, di mana kita kumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yang tujuan kita insyaallah taala tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari kebaikan ilmu, untuk mempelajari ilmu yang nanti dengan ilmu tersebut kita insyaallah taala mendapatkan petunjuk untuk melakukan amalan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berbahagia dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan kita dikeluarkan dari rumah kita menuju ke majelis ilmu seperti ini. Karena dengan kita keluar dari rumah kita menuju ke majelis ilmu seperti ini, maka kita selama kita berada di majelis ilmu ini, kita akan termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk para mujahid yang pasti akan mendapatkan ghanimah, akan mendapatkan harta rampasan perang ketika kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti ini.
jika kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu ini, maka harta rampasan perangnya tidak lain dan tidak bukan adalah berupa ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berupa sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, orang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, kita katakan tadi sebagai mujahid fi sabilillah, yang dengan itu kita harus berbahagia, sebab hal ini telah dijelaskan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau radhiyallahu taala anhu telah mengatakan, ma min ahadin yaghdu ila al-masjid li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu illa kutiba bihi ajru mujahidin la yanqalibu illa zaliman. Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, tidak ada seorang pun yang keluar atau yang berangkat menuju ke masjid dengan tujuan untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kecuali akan dicatat baginya pahala mujahid, pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan kembali ke rumahnya melainkan dia akan kembali dalam keadaan memperoleh ghanimah, memperoleh harta rampasan perang yang berupa ilmu yang dia peroleh ketika dia belajar tersebut. Dan perlu kita berbahagia juga ayuhal ikhwah wal akhwat dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini kepada kita, di mana selama kita keluar dari rumah kita dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka kita selama itu juga akan termasuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, berada fi sabilillah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, berada di sabilillah tersebut sampai kita pulang nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang. Jadi dengan kita menuntut ilmu, maka dengan kita berada di jalan ilmu, maka kita berarti berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini perlu kita berbahagia dengannya, sebab dengan kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka pasti insyaallah taala kita akan memperoleh ilmu yang dengannya kita akan bisa mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larangkan. Kita bisa mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum mukminin yang diberikan nikmat ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbahagia dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Dan hal ini telah Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa taala katakan, qul, katakanlah Muhammad, bi fadlillahi, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian itu kalian hendaklah berbahagia, hendaklah kalian senang dengan hal tersebut. Huwa khairun mimma yajma'un, karena dia itu yaitu keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kalian peroleh itu merupakan kebaikan yang kalian kumpulkan. Kebaikan sebaik-baik kebaikan yang kita kumpulkan. Yang dimaksud dengan fadlullah,
Yang dimaksud dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala di sini para ulama menafsirkannya dengan al-iman yang kita peroleh selama kita menuntut ilmu. Iman. Fadlullah diartikan oleh para ulama dengan al-iman, di mana iman ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada para hambanya, yang jika kita memperolehnya maka kita harus berbahagia dengannya dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menafsirkan kata rahmatillah, yaitu dengan birahmatillah, yaitu dengan Al-Qur'an. Rahmat yang dimaksudkan di sini adalah Al-Qur'an sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama. Jadi Al-Qur'an dan juga iman yang terdapat dalam fadlillah dan juga yang terdapat dalam rahmatillah, di mana Al-Qur'an dan iman keduanya merupakan ilmu yang bermanfaat dan juga termasuk amal saleh yang dianugerahkan kepada para hamba jika mereka memperolehnya. Dan dia yaitu iman serta Al-Qur'anul Karim merupakan petunjuk dan agama yang hak, yang keduanya merupakan ilmu yang paling utama dan amal yang paling utama yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada para hamba. Oleh karena itulah pantas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para ahlul ilm, orang-orang yang menggapai ilmu, orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbahagia dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian ayuhal ikhwah wal akhwat, hafizani Allah wa iyyakum jami'an, sebaik-baik ilmu dan seutama-utama ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah ilmu tauhid. Ilmu yang dengannya kita mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dengannya kita bisa mengenal hak-hak Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kewajiban kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang dengannya kita bisa mengenal al-Islam yang merupakan agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmu yang dengannya kita mengenal kewajiban-kewajiban kita terhadap al-Islam yang merupakan agama kita, agama pilihan kita, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita wajib hukumnya untuk menuntut ilmu tauhid ini yang merupakan ilmu yang paling utama yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, supaya kita termotivasi untuk mempelajari ilmu tauhid ini. Maka salah satu cara untuk memotivasi diri kita adalah dengan mengetahui keutamaan-keutamaan daripada ilmu tauhid. Yang mana di antara keutamaan ilmu tauhid yang kita akan pelajari malam hari ini adalah bahwasanya ilmu tauhid merupakan sebab diterimanya amal, atau tauhid merupakan sebab diterimanya amal, dan amal tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tauhid. Nah, di dalam kitab yang kita jadikan sebagai rujukan dalam kajian kita ini, yaitu kitab Al-Majmu'ul Mufid fi Bayani Ahammiyatit Tauhid, disebutkan oleh penulisnya yaitu Syekh Abdul Rahman Al-Umaysan hafizahullah taala. Di antara keutamaan tauhid itu beliau katakan bahwasanya la tuqbalul a'malu illa bi tauhidillah taala. La tuqbalul a'malu illa bi tauhidillah taala. Kata beliau, yakni Syekh Abdul Rahman Al-Umaysan hafizahullah taala mengatakan amal-amal itu tidak akan pernah diterima kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid di antara keutamaannya adalah dia merupakan sebab diterimanya amal ibadah kaum mukminin. Siapapun yang ingin diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus membangun amal ibadahnya itu di atas tauhid. Di atas tauhid, itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan juga mentauhidkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ittiba', dalam mengikuti apa yang dikerjakan oleh dalam mengikuti bentuk-bentuk ibadah. Kita harus mentauhidkan Rasulullah SAW di dalamnya, dalam artian bahwasanya siapapun yang ingin beramal maka dia harus mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lainnya, bukan yang lainnya. Adapun orang-orang selain Nabi Sallallahu
itu sesuai dengan amalan siapa? Amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, entah itu orang tua kita, guru kita, syekh kita, ustaz kita, kiai kita, tuan guru kita, kalau amalannya sesuai dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita boleh mengikutinya dan harus mengikutinya. Tetapi kalau amalannya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka haram bagi kita untuk apa? Mengikuti orang tua kita, guru kita, ustaz kita, kiai kita, tuan guru kita, syekh kita. Nah, jadi yang jadi standar, yang jadi ukuran adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan amalan selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu amalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayuhal ikhwah wal akhwat, hafizani Allah wa iyyakum jami'an, ketika Syekh Abdul Rahman Al-Umaysan hafizahullah taala menyebutkan tentang keutamaan tauhid, yang mengatakan bahwasanya amal-amal tidak akan diterima kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau Syekh Abdul Rahman Al-Umaysan membawakan 4 dalil dari Al-Qur'an Al-Karim. 4 dalil dari Al-Qur'an Al-Karim yang menunjukkan, dan 1 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang tauhid merupakan sebab utama diterimanya amal ibadah. Dengan kata lain bahwasanya amal-amal tidak akan pernah berarti, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara mengikhlaskan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mentauhidkan ittiba' kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Umaysan hafizahullah taala jika menjelaskan tentang keutamaan tauhid, dan mana tauhid merupakan sebab diterimanya amal ibadah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 112, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Bala man aslama wajhahu lillah." Iya, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia muhsin, melakukan kebajikan, orang yang melakukan kebajikan, falahu ajruhu, maka baginya ganjarannya, inda rabbih, di sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim, maka dan tidak ada ketakutan atas mereka, wala hum yahzanun, dan juga mereka tidak akan pernah bersedih. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bala man aslama wajhahu lillah. Kata aslama wajhahu lillah ditafsirkan oleh para ulama tafsir sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, atau yang dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan bahwasanya aslama wajhahu, islamul wajh huwa tauhidullah ta'ala wal ikhlasu lah, yaitu menyerahkan wajah atau menundukkan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah mentauhidkan Allah taala dan mengikhlaskan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata-kata muhsin yang diambil dari kata al-ihsan, ditafsirkan oleh para ulama dengan mengatakan al-ihsan wa itba'ur rasul atau itba'un nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini, ayat 112 di dalam surat Al-Baqarah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantah kaum Yahudi dan Nasrani yang mengklaim diri mereka sebagai penghuni surga dan yang lainnya tidak pantas untuk masuk surga.
di mana mereka mengatakan bahwasanya surga itu hanya cocok, hanya pantas untuk dimasuki oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan ucapan mereka itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk dijadikan ibrah oleh kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar meminta kepada orang Yahudi dan Nasrani burhan, dalil yang menjelaskan tentang kebenaran ucapan mereka. Yang mana apa yang mereka ucapkan itu semata-mata adalah angan-angan semata yang tidak ada dalilnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan mereka dengan mengatakan wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berkata, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, la yadkhulal jannata, tidak akan pernah bisa masuk surga. La yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau beragama Nasrani. Jadi orang Yahudi mengatakan yang pantas masuk surga itu adalah orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan yang pantas masuk surga itu adalah orang Nasrani. Masing-masing mengklaim, berangan-angan ingin memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya semua orang mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang kafir pun mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka senantiasa ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kaum muslimin seluruhnya ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang yang enggan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rasulullah SAW mengatakan, semua umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keheranan, siapa yang mau enggan untuk masuk surga? Karena surga itu telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya surga itu luasnya seperti luas langit dan bumi. Kemudian di dalamnya terdapat segala sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan juga tidak pernah terbesit di dalam benak manusia. Dan nikmat-nikmatnya Masya Allah di dalamnya dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terheran. Terheran apa? Karena ada orang yang enggan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang enggan ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah, barang siapa yang mentaatiku pasti dia akan masuk surga, dan barang siapa yang memaksiatiku, tidak mau mengikutiku, tidak mau mengikuti ajaranku, tidak mau mengikuti agamaku, tidak mau mengikuti sunnahku, tidak mau mengikuti syariatku, tidak mau mengikuti thariqahku, yaitu thariqah Rasulullah SAW, faqad aba, maka orang ini telah dikategorikan sebagai orang yang enggan. Itulah orang yang enggan, yaitu orang yang tidak mau taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, para Yahudi dan Nasrani tatkala mereka mengklaim bahwasanya surga itu hanya pantas untuk mereka, lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan burhan, bukti kebenaran apa yang mereka ucapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan mereka dengan mengatakan, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Tapi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Allah Subhanahu wa taala membantah orang Yahudi dan Nasrani yang mengklaim diri mereka itu yang pantas masuk surga.
dan selain mereka tidak ada yang pantas untuk masuk surga. Artinya orang Islam tidak pantas untuk masuk surga. Dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi SAW, tilka amaniyuhum. Yang demikian itu merupakan angan-angan mereka semata. Dan tidak ada buktinya. Kalau memang mereka memiliki bukti bahwasanya mereka itu yang pantas untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah Muhammad, hatu burhanakum. Hatu burhanakum. Datangkan dalilnya, datangkan bukti kalau kalian itu merupakan orang-orang yang pantas untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian benar, jika kalian orang-orang yang jujur, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman yang mengatakan bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Iya, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang mau menundukkan wajahnya kepada Allah dengan memurnikan tauhid kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka kerjakan dengan ikhlas, wa huwa muhsinun, dan juga dengan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti thariqah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka dialah orang yang akan memperoleh ganjaran di sisi Tuhannya. Bukan orang yang beragama Yahudi, bukan orang yang beragama Nasrani yang akan memperoleh hal tersebut, tetapi orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan mentauhidkan ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam artian menjalankan dua tauhid, yaitu tauhid tauhid dalam memurnikan ibadah dan tauhid dalam ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah yang pantas untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang akan pantas untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka itu la khaufun alaihim, mereka tidak akan pernah merasa takut dengan apa yang mereka akan hadapi di akhirat kelak. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan pernah takut dengan apa yang akan dihadapi di hari kiamat kelak. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah bersedih, tidak akan pernah gundah gulana dengan dunia yang luput dari mereka. Kalau mereka tidak mendapatkan dunia ini, mereka tidak akan pernah bersedih, tidak akan pernah berkecil hati. Karena dunia ini bukan tujuan, yang menjadi tujuan utama adalah akhirat. Nah, jadi ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Maisan hafizahullah taala menjelaskan bahwasanya siapa saja yang menginginkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang ingin amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus diamalkan? Harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, dan harus mentauhidkan Rasulullah SAW dalam ittiba'. Kita lanjutkan setelah azan. Ayuhal ikhwah wal akhawat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini juga, di dalam ayat 112 di dalam surah Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua syarat dari syarat amal manusia diterima oleh amal seorang mukmin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas dalam beramal, yang kedua adalah ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat ini
harus ada pada diri seseorang ketika dia mau melakukan suatu amalan, di mana jika seorang itu melakukan suatu amalan ikhlas semata tanpa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalnya tidak akan pernah berarti. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan laisa 'alaihi amruna, yang bukan merupakan perkara kami, yang bukan merupakan perintah kami, yang bukan merupakan syariat kami atau sunnah kami, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amal tersebut tertolak, walaupun dia dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, kalau orang itu ikhlas beramal, kalau orang itu mengerjakan suatu amalan sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak ikhlas dalam mengamalkannya, maka amalnya juga tidak akan diterima. Karena inilah perbuatannya orang-orang munafik, di mana orang munafik menampakkan amalannya, menampakkan amalannya untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi di hatinya tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Maka amal mereka juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka beramal sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak ikhlas dalam melakukan amalannya. Baru amalan itu akan diterima kalau mereka gabungkan antara ikhlas dan mutaba'ah. Dan itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Kahfi, yang mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbih, dan barang siapa yang mau atau menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia melakukan amal saleh, amal yang sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la yusyrik fi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali dia menyekutukan seorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Artinya dia harus memurnikan, mengikhlaskan amal ibadah yang dia lakukan karena yang dia lakukan sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, keikhlasan tanpa mutaba'ah tidak akan pernah berarti, dan mutaba'ah tanpa keikhlasan tidak akan berarti pula. Orang-orang kafir seperti orang Yahudi dan Nasrani, banyak di antara mereka yang mukhlisin, yang ikhlas beramal, yang ikhlas dalam melakukan amalan-amalan ibadah mereka, ritual-ritual ibadah mereka, tetapi karena mereka tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan akan dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Oleh sebab itu, ayat yang kedua atau dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Maisan hafizahullah taala untuk menjelaskan tentang tauhid merupakan sebab diterimanya amal-amal, atau amal-amal itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat 23 yang menceritakan tentang amal-amal orang kafir yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala ta'ala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kami datangkan amal mereka di akhirat kelak. Amal mereka siapa maksudnya? Orang kafir yang tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mereka beriman kepada Allah dan melakukan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami datangkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan di dunia dahulu. Faj'alnahu haba'an mansura. Tatkala telah kami nampakkan amal
di hadapan mereka, maka amal tersebut kami jadikan bagikan debu yang berterbangan, kata Allah SWT. Tidak ada artinya sama sekali. Jadi orang kafir ada di antara mereka yang ikhlas beramal, ada di antara mereka yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja yang ikhlas karena tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak ikhlas dan juga tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amal mereka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mereka menganggap bahwasanya amal mereka itu bisa menyelamatkan diri mereka di akhirat kelak, mereka lakukan di dunia, tetapi tidak karena ikhlas, bukan karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal mereka tidak akan pernah ada. Nah, kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Maisan hafizahullah ta'ala untuk menjelaskan kepada kita tentang amal itu tidak akan diterima kecuali dengan memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 88 yang mengatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka semua menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la habita anhum ma kanu ya'malun, sungguh amal-amal mereka itu akan terhapus, tidak akan ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mereka beramal mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak ikhlas dalam amal, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam amal, amal mereka terhapus kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau amal kita tidak mau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membangunnya di atas dua tauhid. Tauhidullah wa tauhidul ittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memurnikan ibadah itu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ittiba', memurnikan pengikutan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang keempat yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Maisan hafizahullah taala untuk menjelaskan tentang amal tidak akan pernah diterima kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 64 sampai 66. Beliau Syekh Abdurrahman mengatakan, wa qala subhanahu qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin balillahu fa'bud wa kum minasy syakirin. Allah Subhanahu wa taala mengkhitab Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyeru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, qul, katakanlah Muhammad, afa ghairallahi, apakah selain Allah, ta'muruni, yang kalian perintahkan kepadaku, a'bud ayyuhal jahilun, apakah selain Allah yang kalian perintahkan kepadaku, wahai orang-orang juhal, orang-orang jahil. Yang maksud orang jahil adalah orang-orang apa? Orang jahiliyah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembah tuhan-tuhan mereka. Kemudian baru mereka akan apa? Mau menyembah Tuhannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan oleh Muhammad, apakah selain Allah yang kalian perintahkan untuk sembah, wahai orang-orang jahil? Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik, dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala telah kuwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ila alladhina min qablik, dan juga kepada orang-orang sebelummu, yaitu dari kalangan para anbiya dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? La in asyrakta la yahbatanna 'amal. Jika kamu menyekutukanku kata Allah Subhanahu wa taala, pasti amalmu akan terhapus.
Nabi SAW dan para anbiya alaihi salatu wassalam diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka beramal tanpa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sia-sia amal. Terhapus semua amalnya, tidak akan ada artinya amal mereka. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya yang telah maksum, yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjerumus dalam kemaksiatan, akan melakukan kesyirikan, amalnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat nanti tafsiran Imam Asy-Syaukani rahimahullah yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Umaisah setelah ini insyaallah taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu wahai Muhammad akan menjadi orang-orang yang merugi jika kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Balillah fa'bud, akan tetapi Allah lah yang harus engkau sembah. Wa kum minasyakirin, dan jadilah kamu sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Jadilah kamu sebagai bagian daripada orang-orang yang bersyukur. Tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin, Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan hadzal kalam min bab at-ta'rid li ghairi ar-rusul li'anna Allah subhanahu qad 'asamahum min asy-syirk ووجه إراده على هذا الوجه التحذير والإنذار للعباد من الشرك، لأنه إذا كان موجبا لإحباط عمل الأنبياء على الفرض والتقدير فهو محبط لعمل غيرهم من أممهم بطريق الأولى. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin, beliau mengatakan perkataan ini, ucapan ini, firman Allah Subhanahu wa taala ini merupakan bagian daripada bab ta'rid, yaitu merupakan bab sindiran atau singgungan kepada selain Rasul alaihi salatu wassalam, kepada selain para Rasul alaihi salatu wassalam dari kalangan umat-umat mereka. Beliau katakan, kenapa Imam Asy-Syaukani mengatakan ini merupakan sindiran kepada umat-umat mereka, yaitu umat para Rasul. Beliau katakan li'anna Allah subhanahu qad 'asamahu 'ala syirk, karena para anbiya dan Rasul alaihi salatu wassalam semuanya telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Oleh sebab itu, ayat ini merupakan sindiran dan singgungan kepada umat-umat beliau, di mana Allah Subhanahu wa taala menyinggung mereka dengan tujuan untuk mengingatkan mereka dan untuk menjadikan mereka berhati-hati dari perbuatan syirik. Mereka itu para hamba selain daripada para Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau katakan, karena sesungguhnya apabila kesyirikan itu merupakan sebab untuk terhapusnya amal para anbiya alaihi salatu wassalam, baik secara nyata nanti akan baik itu pasti akan dilakukan, atau secara takdir itu dilakukan oleh para anbiya alaihi salatu wassalam, maka kesyirikan itu jika dilakukan oleh para hamba selain dari para Rasul alaihi salatu wassalam lebih aula untuk menjadi penghapus amal mereka. Jadi kesyirikan merupakan lawan tauhid, yang mana kesyirikan dapat menghapus amal, sementara tauhid akan mengekalkan amal. Kesyirikan merupakan sebab tidak diterimanya amal, dan tauhid merupakan sebab diterimanya amal. Oleh karena itulah maka kita semua kaum muslimin harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beramal, karena kita sekarang sudah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam
kita telah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal kita perbaiki keikhlasan kita dalam melakukan amal supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, manusia jika amal-amal mereka ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus membangun amalnya itu di atas tauhid, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan memurnikan ittiba'nya hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab seperti yang kita katakan tadi, kalau kita membangun amal kita di atas keikhlasan semata tanpa kita membangunnya di atas mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal kita tidak akan diterima juga. Sebagaimana kalau kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beramal tanpa keikhlasan, amal kita itu akan sia-sia. Oleh sebab itulah, maka orang kafir seperti yang kita katakan tadi, mereka amalnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik mereka ikhlas dalam beramal ataupun tidak ikhlas dalam beramal, amal mereka tidak akan pernah diterima. Mereka ikhlas beramal ataupun tidak ikhlas beramal, amal mereka tidak akan diterima. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi dan Nasrani dan selain mereka dan orang-orang musyrik, dan orang-orang kafir, Hindunya, Budanya, Konghucunya, semua bentuk orang-orang kafir, bagaimanapun ikhlas mereka beramal, tidak akan pernah amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di zaman jahiliyah, ada seseorang yang bernama Abdullah bin Jud'an, dan ini masih keluarganya Aisyah, keluarganya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tetapi dia mati dalam kekafiran, mati dalam kemusyrikan. Yang mana Abdullah bin Jud'an ini, dia adalah orang yang ringan tangan, selalu membantu orang yang membutuhkan, selalu memuliakan tamunya, kemudian senantiasa menyambung tali rahimnya, memberikan makanan kepada orang-orang yang miskin. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin, fahal dhalika nafi'u?" Qala sallallahu alaihi wasallam, "La yanfa'uh, innahu lam yakul yawman rabbi ighfirli khati'ati yawmaddin." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an," itu Abdullah bin Jud'an, dahulu dia hidup di masa jahiliyah, yang mana dia senantiasa menyambung tali rahimnya, tidak memutuskan tali rahimnya. Kemudian wa yut'imul miskin, dan dia senantiasa memberikan makan kepada fakir miskin. Dia orang kaya. Fahal dzalika nafi'u? Lalu apakah amal-amal tersebut yang mana menyambung silaturahim ibadah apa bukan? Ibadah. Memberikan makan kepada fakir miskin, bersedekah, berinfak, ibadah apa bukan? Ibadah. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan Ibnu Jud'an yang dia lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, apakah bermanfaat amal dia itu? Amal-amal yang dilakukan apakah bermanfaat? Apakah itu bisa menyelamatkan dia di di akhirat kelak? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yanfa'uh, amalnya itu tidak akan pernah bermanfaat bagi dirinya, tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. Kenapa? Rasulullah SAW katakan, innahu lam yakul yawman, sesungguhnya dia itu tidak pernah mengatakan dalam satu hari pun, Rabbi gfirli khati'ati yawmaddin, ya Tuhanku,
ampunilah dosaku pada hari pembalasan nanti. Dia tidak pernah mengucapkan hal tersebut. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam Sahih Muslim ketika mensyarah hadis ini, beliau katakan makna hadal hadis anna ma kana yaf'aluhu min as-silati wal it'am wa wujuhil makarim la yanfa'uhu fil akhirah likawnihi kafiran, wa huwa ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam lam yaqul rabbi ighfir li khati'ati yawmiddin, ay lam yakun musaddiqan bil ba'thi wa man lam yusaddiq bihi kafir wa la yanfa'uhu 'amalun. Imam An-Nawawi mengatakan arti daripada hadis ini adalah bahwasanya apapun yang dikerjakan oleh Ibnu Jud'an dari menyambung tali rahim, kemudian memberikan makan kepada fakir miskin, dan segala bentuk kemuliaan yang dia lakukan, itu tidak akan pernah bermanfaat bagi dirinya di hari kiamat kelak. Likaunihi kafiran, karena dia itu melakukannya dalam keadaan dia kafir. Wa huwa makna qaulih sallallahu alaihi wasallam, dan inilah makna daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yaqur rabbi firli khati'ati yaumiddin. Inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya dia tidak pernah berucap, tidak pernah mengatakan ya Rabb, ampunilah dosaku pada hari pembalasan nanti, menunjukkan bahwasanya dia kafir terhadap hari kebangkitan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dibawa oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Yaumiddin, hari pembalasan yang wajib kita imani, di mana Ibnu Jud'an tidak mau beriman dengan hari kebangkitan. Di antara perkara yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajibnya kita beriman dengan hari kebangkitan. Hari bangkitkannya manusia di alam kubur, kemudian adanya hari pembalasan. Ibnu Jud'an tidak percaya dengan hal itu. Maka dengan dia tidak percaya dengan hal itu, dia termasuk orang kafir dan tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya amal dia tidak bermanfaat, karena dia tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia ikhlas melakukan semua amal yang dia lakukan. Nah, jadi ayuhal ikhwah wal akhawat, hafizanillah wa iyyakum jami'an, orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengikhlaskan amalnya, sekalipun dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah diterima. Sebagaimana orang yang ikhlas dalam beramal tetapi tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalnya juga tidak akan diterima. Dalam arti lain, bahwasanya orang kalau dia ikhlas beramal dan juga mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti amal mereka akan diterima. Dan tadi sudah kita katakan bahwasanya tauhid yang harus terkumpul pada orang yang beramal itu ada dua. Tauhidullah subhanahu wa ta'ala fil amal, wa tauhidur Rasul sallallahu alaihi wasallam fil ittiba. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beramal dan mentauhidkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengikuti amal yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah syarat amal kita baru diterima oleh Rasulullah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini salah satu daripada keutamaan daripada tauhid yang perlu kita ketahui agar kita semangat untuk mempelajari tauhid nantinya insyaallah taala. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji malam hari ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita taufiknya agar kita selalu diberikan hidayah untuk memperingan langkah kita ke majelis-majelis zikir seperti ini, untuk memperdalami ilmu agama kita, ilmu syariat kita, ilmu tauhid kita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah
dan juga dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, agar kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang bertauhid, yang selalu mau mengkaji tauhid dan selalu mengamalkan tauhid serta mati di atas tauhid. Segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya, dan segala sesuatu yang salah maka itu semata-mata datangnya dari kekurangan saya dan juga dari godaan syaitan. Maka saya beristighfar dari kesalahan tersebut, dan kita haram hukumnya untuk mengikuti kesalahan dari siapa saja kesalahan itu datangnya. Kalau ada pertanyaan?